Perkenalkan dan dari kelompok kelas B, di sini kami akan menampilkan cerita rakyat daerah yang berjudul Asal-Usul Banyuwangi yang berasal dari Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Cima Lasana sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Riki sebagai Surati. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Saya Ridho Zakaria sebagai peran Bang Amis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib. Saya berperan sebagai Raden Bentara. Let's go. Kala di pantai timur Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Menak Prakasa. Raja tersebut memiliki seorang putra yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang ini memiliki paras yang tampan, tetapi tidak seperti parasnya. Ia memiliki sifat yang sangat mudah marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Suatu hari, Raden Banterang pergi melakukan perburuan dengan pengawalnya. Di saat sedang berburu, Raden Banterang merasa lelah, lalu ia pergi beristirahat dan meninggalkan pengawalnya sendiri. Saat sedang beristirahat, Raden Banterang melihat sesosok gadis cantik yang sedang termenung, lalu ia datang menghampirinya. Saya ingin pergi ke sungai. Perlukah saya antar tuan? Tidak perlu. Baiklah. Hai gadis cantik. Saya bakal denganmu. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana rumahmu? Perkenalkan, nama hamba Surati. Hamba di sini untuk berlindung di sejarah para prajurit yang sementara ayah hamba telah tiada. Mendengar cerita gadis tersebut, Raden Banterang merasa bersalah dan merasa iba karena kerajaan Kelungkung adalah kerajaan yang dikalahkan sendiri oleh kerajaan ayahnya. Itu artinya ayah dari Surati dikalahkan oleh prajurit yang berasal dari kerajaannya Raden Banterang. Apakah kau ingin denganku untuk tinggal di sana bersamaku? Bukankah engkau tidak punya tempat tinggal? Baiklah, aku akan ikut denganmu, Raden. Suatu hari di waktu sore ketika Surati sedang berjalan di dekat istana, ia melihat seorang gadis berpakaian lusuh dan ia merasa mengenalnya lalu ia memanggilnya dengan berteriak. Kakak! Aku percaya kakak masih hidup meski kupikir tidak ada satupun keluargaku di sana. Surati, syukurlah Dewa tak kasih melindungimu. Hanya saja, apakah kamu tahu kamu menikah dengan anak raja yang menyerang kerajaan kita? Surati, maukah kamu membantuku untuk membalas dendam kepada kerajaan yang menyerang kerajaan kita? Maaf kakak, aku tidak bisa. Bagaimanapun juga, dia itu sudah menjadi gadis yang bakal sangat baik. Baiklah, kita pergi meninggalkan Surati dengan perasaan kecewa. Begitu pula dengan Surati, ia juga merasa bersalah. Hidup Surati dengan Raden Banterang masih baik-baik saja hingga tiba pada suatu hari ketika Raden Banterang sedang berburu di hutan. Ia bertemu dengan pengemis, lalu pengemis itu mengatakan sesuatu kepadanya yang membuat pernikahan Raden Banterang dengan Surati pun usai. Oh, ada Raden. Aku harus memberitahunya. Maaf Raden, jika hamba aku ganggu dengan hari ini. Hamba melihat Tuan Putri sedang bertengkar dengan oleh kakak-kakaknya, yaitu adalah dari kerajaan Wulung yang ingin menikah kepada Raden. Raden harus berhati-hatilah dengan dirinya Raden.
Tidak mungkin istriku seperti itu. Ia adalah gadis yang paling baik. Baiklah, jika Raden tidak percaya dengan hamba, hamba bakalan pergi saja. Mendengar hal itu, Raden pun pulang untuk segera mengecek di bawah bantal sang istri. Dan ternyata benar di bawah bantal ada sebuah keris yang merupakan dari kerajaan Kelungkung. Lalu ia langsung mencari Surati dengan perasaan yang sangat. Apa? Ternyata benar. Ada keris di dalam bantal. Ada apa suamiku? Apa yang salah dengan keris peninggalan ayahku? Tanpa mendengar penjelasan Surati, Raden Banterang yang masih sangat marah menyeret Surati ke tempat yang Surati pun tidak ketahui. Kau istri Tata Diuntung, mengakulah. Kau ingin balas dendam padaku, bukan? Apa maksudmu suamiku? Surati masih tidak mengerti. Saat aku berburu di hutan, aku bertemu seorang pengemis. Dia mengatakan bahwa engkau telah bercakap-cakap kepada kakak kandungmu yang berasal dari putri kerajaan Kelungkung, yang kerajaannya telah aku gulingkan. Aku tidak berniat untuk balas dendam. Raden Banterang pun menjelaskan apa yang dikatakan pengemis itu kepadanya. Dan Surati pun membenarkan bahwa dirinya adalah putri dari kerajaan Kelungkung. Tetapi ia tidak berniat untuk membalaskan dendam. Hanya saja suaminya tidak percaya kepadanya. Kalau kau tidak percaya padaku, jika aku pergi ke sana wanginya harum, itu tandanya aku tidak berbohong. Namun jika aku pergi ke sana wanginya busuk, itu tandanya aku berbohong. Setelah Surati meninggalkan tempat itu, dengan saja tempat itu menjadi harum dan menandakan bahwa Surati tidak berbohong. Raden Banterang yang tersulut emosi, ia langsung merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya terhadap istrinya. Wah, mengapa bau ini tercium sangat harum? Ternyata ia benar. Dia tidak ingin membalas dendam padaku. Oh Tuhan, aku sangat menyesal dengan perbuatanku. Seharusnya aku mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu.